Pernah nggak sih kamu ngerasa sekeras apapun kamu berusaha, tetap aja dianggap remeh? Seolah-olah orang lain sudah punya label tentang kamu sejak awal. Dia mah nggak bakal bisa, dia biasa aja. Kata-kata itu mungkin nggak selalu diucapkan langsung, tapi terasa. Dan yang paling nyakitin, lama-lama kamu mulai percaya, kamu mulai ragu sama diri sendiri. Mulai mikir, mungkin memang aku nggak cukup, mungkin aku memang nggak sehebat yang lain. Realitanya, banyak anak muda hari ini hidup dengan tekanan yang nggak kelihatan. Overthinking tiap malam, bandingin diri sama orang lain, ngerasa tertinggal, ngerasa nggak cukup baik. Di luar kelihatan santai, tapi di dalam penuh keraguan. Scroll media sosial, lihat orang lain sukses, makin merasa kecil. Dan dari situ muncul satu pertanyaan yang pelan-pelan menggerogoti pikiran. Apa aku sebenarnya punya potensi atau memang aku biasa aja? Perasaan diremehkan itu seringkali nggak datang dari orang lain saja. Kadang itu tumbuh dari pengalaman masa lalu. Pernah gagal, pernah ditolak, pernah dianggap nggak mampu. Dan tanpa sadar, kita membawa semua itu ke masa sekarang. Kita jadi takut mencoba lagi, takut gagal lagi, takut membuktikan kalau ternyata kita memang tidak sebaik yang kita harapkan. Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu nggak sendirian. Bahkan karakter seperti Naruto Uzumaki pun pernah ada di titik itu. Sejak kecil, Naruto selalu dianggap gagal, dijauhi, diremehkan, bahkan dibenci tanpa benar-benar dimengerti. Di mata orang lain, dia cuma anak berisik yang gak punya bakat. Tapi yang gak mereka lihat adalah potensi besar yang tersembunyi di dalam dirinya. Naruto tumbuh dengan satu luka yang dalam, kesepian dan penolakan. Tapi alih-alih menyerah, dia memilih jalan yang berbeda. Dia tetap berusaha, tetap percaya, bahkan ketika tidak ada satupun orang yang percaya padanya. Dia terus jatuh, terus gagal, tapi selalu bangkit lagi. Dan disitulah letak perbedaannya. Bukan karena dia langsung hebat, tapi karena dia tidak berhenti. Dalam psikologi, ada satu konsep yang disebut self-fulfilling prophecy. Ketika seseorang terus-menerus diberi label negatif, ada kemungkinan dia akan benar-benar menjadi seperti label itu, bukan karena itu takdirnya, tapi karena dia mulai percaya. Pikiran kita punya kekuatan besar. Apa yang kita ulang terus di kepala perlahan menjadi realita. Dan itulah kenapa rasa diremehkan bisa sangat berbahaya kalau kita menelannya mentah-mentah. Selain itu, ada juga yang disebut learned helplessness. Ketika seseorang terlalu sering gagal atau diremehkan, dia mulai merasa tidak berdaya. Dia berhenti mencoba, bukan karena tidak mampu, tapi karena sudah kehilangan harapan. Ini yang sering terjadi pada banyak anak muda. Bukan malas, bukan tidak punya potensi, tapi terlalu sering jatuh sampai akhirnya memilih untuk tidak bangkit lagi. Naruto menunjukkan sesuatu yang sederhana tapi jarang dilakukan. Dia tidak membiarkan penilaian orang lain menentukan siapa dirinya. Dia mungkin belum hebat saat itu, tapi dia tahu satu hal, dirinya bukan versi yang dilihat orang lain. Dia percaya bahwa dirinya bisa berkembang, dan kepercayaan itulah yang membuatnya terus bergerak walaupun pelan. Kalau dipikir-pikir, hidup juga seperti itu. Kita sering terlalu fokus pada bagaimana orang lain melihat kita sampai lupa melihat diri kita sendiri. Kita lupa bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Dalam filosofi kehidupan, ada satu gagasan sederhana. Kita hanya bisa mengontrol usaha kita, bukan hasil atau penilaian orang lain. Dan ketika kita fokus pada usaha, bukan pengakuan, disitulah pertumbuhan mulai terjadi. Dalam banyak ajaran kehidupan, termasuk konsep seperti karma, ada satu makna yang dalam tapi sering disalahpahami. Bukan tentang dibalas atau hukuman, tapi tentang proses. Apa yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun, akan membentuk diri kita di masa depan. Bukan instan, bukan langsung terlihat, tapi perlahan, pasti. Seperti Naruto yang terus melangkah walaupun tidak ada yang melihat. Jadi mungkin masalahnya bukan kamu tidak punya potensi, tapi kamu terlalu lama mendengarkan suara yang salah, suara yang meremehkan, meragukan, bahkan menjatuhkan. Dan tanpa sadar, kamu menjadikan itu sebagai kebenaran. Padahal potensi itu bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain.
Potensi itu dibangun lewat proses, lewat kegagalan, lewat keberanian untuk tetap mencoba. Mungkin hari ini kamu masih merasa biasa saja, masih merasa tertinggal, masih merasa diremehkan. Tapi itu bukan akhir dari cerita, itu baru awal. Karena orang yang sekarang kamu lihat sebagai hebat, dulu juga pernah ada di posisi yang sama. Bedanya cuma satu, mereka tidak berhenti. Dan pada akhirnya, bukan tentang seberapa sering kamu diremehkan, tapi seberapa lama kamu memilih untuk tetap percaya pada dirimu sendiri.